Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 0103212031, kelas pengembangan masyarakat Islam B semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hadis tematik yang diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, langsung saja ke pengertian hadis menjadi tematik, yaitu suatu metode penghimpunan hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang subhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal yang muqayyad atau terikat, dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentu. Selanjutnya, ciri-ciri hadis metode tematik. Yang pertama ialah menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua adalah memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan pendekatan tematik menggunakan pendekatan teoretik. Langsung saja kita kepada hadis pertama, yaitu hadis tentang manusia dalam makhluk sosial. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurin nasi la yashkurillah. Yang artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Substansi dari hadis ini ialah hadis ini menggarisbawahi pentingnya bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia secara fitrahnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Hadis yang kedua yaitu hadis berkenaan dengan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu atamamma maka narima akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Substansi hadis ini mengajarkan pentingnya akhlak Rasulullah SAW yang baik dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa salah satu tujuan utamanya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan dan mendorong perkembangan akhlak yang baik di kalangan umatnya. Hadis ini menekankan bahwa agama Islam tidak hanya mengajarkan peraturan dan tuntunan dalam ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seorang muslim harus berperilaku dan bersikap terhadap dirinya sendiri, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Akhlak yang baik termasuk sikap rendah hati, kejujuran, kedermawan, keadilan, kesabaran, tolong-menolong, kasih sayang, dan banyak lagi. Dengan mengamalkan akhlak yang baik, seorang muslim dapat mencapai keseimbangan dalam hidup dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hadis ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa berupaya meningkatkan akhlak mereka dan senantiasa mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang baik, umat Islam dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan mempromosikan kedamaian serta kebaikan di dunia ini. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang berkaitan dengan perpecahan atau perselisihan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bani Israil wataraqat ala akhda wa sab'ina firqata wa inna ammati sataftariku ala sitaini wa sab'ina firqata kulluha fi annari illa wahidatan wa hiya
halasa sodaqo ama wa idza tahadat kadzab wa idza ahada khadar, yang artinya jika orang lain mengenalinya ia dipercaya dan amanah, namun jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia berkhianat. Substansi, orang munafik tampak jujur dan amanah di mata orang lain, tetapi berdusta saat berbicara dan berkhianat Hadis yang kelima yaitu berkaitan dengan siapa kemungkaran, hendaklah berusaha merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemungkaran juga merupakan buahnya keimanan. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan mengingkari dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.